Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, salam jumpa. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Moritz, bersama Amarket di edisi edukasi. Dimana edukasi yang kami berikan ini, kami harapkan bisa memberikan sedikit masukan, sedikit input terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Karena kita tahu bahwa trading ini adalah sesuatu yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu apabila kita tidak mempunyai ilmu yang akurat, maka peluang untuk kita gagal dalam bertrading itu sangat besar. Oleh karena itu, kami dari Amarket berbeban berat untuk memberikan sedikit edukasi buat rekan trader. Kami ingin supaya rekan trader sukses dalam dunia trading. Oleh karena itu kami memberikan ilmu dan kami berharap rekan trader bisa menggunakan ilmu itu dalam trading yang akan dilakukan oleh rekan trader sendiri. Oke rekan trader, untuk tema edukasi kali ini, seperti biasa kita akan sedikit berbicara tentang fundamental trading, tapi dalam hal ini lebih banyak ke teori. Dan tema yang saya angkat kali ini adalah kita akan membahas tentang pemahaman likuiditas dan volatilitas dalam pasar forex. Apa itu likuiditas? Bagaimana penggunaannya? Apa itu volatilitas? Bagaimana mekanismenya? Di mana mekanisme ini biasanya terjadi di pasar forex. Oleh karena itu, kita akan coba membahas tentang likuiditas dan volatilitas. Nah, berbicara tentang likuiditas dan volatilitas, kita lihat dulu untuk pertama, apa itu sebenarnya likuiditas? Nah, berbicara tentang likuiditas dalam pasar forex adalah kemampuan suatu pasangan mata uang untuk dibeli dan dijual tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Intinya bagaimana suatu mata uang itu dalam proses pembelian atau penjualan, buy atau sell itu dilakukan tanpa terjadinya perubahan harga yang signifikan. Nah, berbicara tentang likuiditas, kita bisa lihat bahwa faktor-faktor penting yang mempengaruhi likuiditas, yang pertama kita bisa lihat adalah volume transaksi. Semakin banyak pelaku pasar yang aktif bertransaksi masuk ke pasar, artinya semakin tinggi likuiditasnya. Sebaliknya apabila semakin sedikit orang yang masuk di pasar tersebut atau trading suatu pasangan mata uang tersebut, artinya ya likuiditasnya semakin rendah. Nah, di sini kita lihat juga bahwa pengaruh berikutnya yang sangat signifikan adalah bagaimana di jam perdagangan. Di sini kita bisa lihat bahwa likuiditas tertinggi itu biasanya terjadi di saat pasar London, pasar Eropa, dan New York. Ya, jadi overlapping antara pasar London menuju ke pasar perpindahan dari pasar Eropa ke pasar Amerika. Jadi dia berada itu seputaran jam 7 hingga jam 11 malam. Nah, di sini adalah likuiditas pasar di mana likuiditasnya tinggi rekan trader. Dan yang berikutnya adalah kita lihat jenis-jenis pair apa aja yang memiliki likuiditas yang tinggi maupun rendah. Nah, di sini kita bisa lihat untuk likuiditas tinggi jenis pairnya seperti major pair, dalam hal ini Euro USD, Pound Sterling, USD Yen Jepang, di mana pair-pair ini memiliki likuiditas yang sangat tinggi. Sedangkan exotic pair, ya, misalnya USD Lira Turki atau USD Rupiah Indonesia, ini adalah exotic pair di mana dia cenderung lebih rendah likuiditasnya. Dari sini kita bisa lihat tentang likuiditas. Dan sebenarnya kelebihan dari likuiditas tersebut adalah apa rekan trader ya? Memiliki likuiditas yang tinggi. Nah, kelebihan yang pertama adalah eksekusinya terjadi sangat cepat, di mana order bisa langsung tereksekusi pada harga pasar. Spreadnya rendah, sehingga dari sini broker dapat menawarkan spread yang sangat kecil. Dan sudah barang tentu adalah stabilitas harga. Di mana stabilitas harga ini menyebabkan tidak ada lonjakan harga besar kecuali apabila terjadi berita-berita penting. Di saat berita penting akan selalu ada lonjakan harga yang sangat signifikan. Sedangkan untuk kelemahan dari likuiditas tinggi, secara garis besar kita akan lihat bahwa kelemahannya adalah volatilitasnya rendah. Nah, volatilitas rendahnya ini maksudnya bahwa pergerakan harga cenderung lambat. Sulit untuk mendapatkan profit yang besar dalam waktu
waktu yang singkat. Kelemahan dari likuiditas yang rendah ya, likuiditas tinggi rekan trader ya. Sedangkan kelemahan berikutnya adalah kurang cocok untuk trader yang bertipikal scalping. Karena perubahan harga kecil, potensi profit per tradernya itu sangat terbatas rekan trader. Harganya kecil ya, jadi profitnya terbatas. Nah, ini adalah kelemahan dari likuiditas yang tinggi. Nah, sedangkan kalau tadi kita berbicara tentang likuiditas, berikutnya apa itu volatilitas? Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya karena kalau likuiditas adalah kemampuan untuk menjual atau membeli tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Sedangkan kalau volatilitas adalah suatu tingkat fluktuasi harga dalam jangka waktu tertentu. Ya. Volatilitas, tingkat fluktuasi harga dalam jangka waktu tertentu. Di sini kita bisa lihat bahwa pasar yang sangat tinggi atau sangat volatil memiliki pergerakan harga yang cepat dan besar. Intinya apabila pergerakan cepat dan besar dalam jangka waktu tertentu, artinya volatilitasnya sangat tinggi. Sementara pasar dengan volatilitas yang rendah sudah ditentu, ya dia akan bergerak sangat lambat dan sangat stabil rekan trader. Nah, dari sini kita bisa lihat pergerakan terjadi atau volatilitas yang terjadi dalam trading yang biasa kita lakukan, itu banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama kita bisa lihat rilis berita ekonomi. Biasanya kalau non-farm payroll atau data inflasi atau pertemuan FOMC dikeluarkan, sudah barang tentu rilis berita yang dikeluarkan ini akan mempengaruhi volatilitas dan memiliki volatilitas yang sangat tinggi. Kondisi geopolitik, konflik peperangan, tiba-tiba harga terbang tinggi atau mungkin jatuh lagi. Ya biasanya seperti kayak gitu rekan trader. Nah, kebijakan moneter yang dikeluarkan, ini kondisi geopolitik ini akan sangat mempengaruhi volatilitas. Waktu trading juga sangat menentukan. Volatilitas tinggi biasanya terjadi saat overlap sesi utama. Misalnya tadi dari sesi Eropa menuju ke sesi Amerika, overlapping seperti kayak gini, pergantian waktu seperti kayak gini, tadi dibilang dari jam 7 sore hingga ya dari jam 7 biasanya overlapping. Nah, ini juga mempengaruhi volatilitas dan sudah barang tentu faktor lainnya adalah likuiditas. Pasar yang kurang liquid seringkali lebih volatil atau volatilitasnya lebih tinggi karena pergerakan harga itu mudah tergeser oleh order yang sangat besar. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau yang awalnya likuiditas yang tinggi, sedangkan ini adalah kelebihan dari volatilitas yang tinggi. Kalau kita berbicara tentang kelebihan dari volatilitas yang tinggi di sini, sudah barang tentu kita bisa lihat bahwa kelebihannya adalah peluang profit besar karena pergerakannya naik turun sangat cepat, artinya peluang profit besar juga rekan trader, tapi kita bisa habis juga di situ ya. Jadi kelebihannya peluang profit besar karena pergerakan yang sangat cepat. Berikutnya adalah untuk cocok untuk day trader atau scalper ya. Karena peluang trading dalam satu sesi. Dan kelebihan berikutnya adalah memberi momentum, di mana menggunakan strategi breakout atau trend following lebih efektif di saat volatilitas yang terjadi sangat tinggi. Sedangkan kekurangan, sudah barang tentu volatilitas ini bisa juga efek sampingnya adalah apabila harga berbalik arah, ya sudah tentu kita akan rugi sangat besar kan trader. Kelemahan berikutnya biasanya dengan volatilitas yang tinggi ini akan sering terjadi slippage atau spreadnya itu melebar. Ini akan terjadi terutama di saat rilis berita besar. Biasanya kalau berita besar dikeluarin itu biasanya spread melebar kan trader. Nah itu dia slippage atau slip melebar. Itu juga termasuk salah satu kelemahan dari volatilitas yang sangat tinggi. Sedangkan kelemahan berikutnya adalah sulit diprediksi. Ya, secara garis besar, analisis teknikal kadang juga gagal karena lonjakan harga yang tidak wajar. Di sini kita lihat bagaimana hubungan antara likuiditas dan volatilitas. Secara garis besar dari grafik ini kita bisa lihat hubungannya adalah yang pertama dari pasar, kondisi pasar. Apabila pasar tenang, dalam hal ini ASEAN sesi Asia, likuiditas di sini dia memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, tapi volatilitasnya sangat rendah.
Sehingga karakteristiknya kita bisa lihat bahwa harganya stabil, cocok untuk range trading. Bagaimana kalau kondisi pasar overlapping antara sisi Eropa menuju sisi Amerika? Sudah barang tentu likuiditasnya akan sangat tinggi rekan trader, sedangkan volatilitasnya itu biasanya ya antara menengah sampai tinggi. Dan karakteristiknya akan terjadi adalah banyak peluang dengan spread yang sangat ketat. Bagaimana kalau kondisi pasarnya itu saat news yang dikeluarkan news besar, misalnya non-farm payroll atau FOMC? Di sini kalau news dikeluarkan, kita bisa lihat likuiditas itu mempunyai karakteristik adalah rendah untuk sementara, dan tapi volatilitasnya sangat tinggi. Hingga kita bisa lihat bahwa risiko yang terjadi sangat tinggi atau spread yang kita tradingkan itu akan melebar kan trader. Sedangkan untuk pasangan eksotik, likuiditas itu biasanya dia memiliki likuiditas yang rendah tapi volatilitasnya tinggi. Sehingga dari sini terjadi gerakan liar, spreadnya lebar atau sulit dikendalikan. Bagaimanakah? Kalau tadi hubungan antara likuiditas dan volatilitas, bagaimanakah penerapannya dalam trading, rekan trader? Secara garis besar, penerapan dalam trading kita bisa lihat bahwa apabila pertama likuiditasnya tinggi. Kalau likuiditasnya tinggi ya kita gunakan strategi scalping atau day trading. Pemilihan pasangan mata uang yang kami anjurkan itu misalnya Euro USD, Pound Sterling maupun Major Pair ya, USD Yen Jepang. Di sini kita bisa melihat bahwa kelebihannya adalah spreadnya kecil dan eksekusinya cepat. Dan dari sini tipsnya adalah kita hindari pasar trading besar menjelang news karena likuiditas biasanya turun drastis saat sebelum rilis berita itu dikeluarkan. Dan bagaimanakah kalau tadi adalah likuiditas tinggi, bagaimana kalau volatilitasnya tinggi rekan trader? Kalau volatilitasnya tinggi, ya kita gunakan strategi breakout atau momentum trading atau news trading. Dan jangan lupa juga kita harus gunakan stop loss yang ketat atau dinamis, ya trailing stop misalnya. Kelebihannya apabila trading di saat volatilitas tinggi ya potensi profit besar dalam jangka waktu singkat, walaupun potensi merugi pun juga sangat besar juga apabila salah prediksi rekan trader. Dan di sini risiko yang kita lihat adalah stop loss itu mudah tersentuh. Oleh karena itu saran kami adalah gunakan risiko manajemen itu sebesar 1-2% setiap trading yang kita lakukan. Nah, bagaimana kalau likuiditas dan volatilitasnya rendah? Kalau tadi semuanya tinggi ya, volatilitas tinggi, likuiditas tinggi. Tapi bagaimana kalau likuiditas dan volatilitasnya rendah rekan trader? Nah, kalau volatilitas dan likuiditasnya rendah, apa yang harus kita gunakan? Strategi trading apa yang harus kita gunakan? Ya kita usahakan melakukan strategi range trading atau mungkin mean reversion ya. Kita juga harus fokus pada level support dan resisten yang kuat. Sehingga dari sini kita bisa lihat sebenarnya kelebihan dari likuiditas dan volatilitas yang rendah itu adalah harga sebenarnya mudah diprediksi. Dan ini sangat cocok untuk trader pemula. Walaupun resiko yang kita dapat adalah ya profitnya sangat kecil dan pergerakannya semakin melambat rekan trader. Tapi secara garis besar dari sisi positifnya pasar dengan likuiditas dan volatilitas rendah sangat mudah atau dianjurkan untuk para trader pemula. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa likuiditasnya itu dari sisi aspek makna kemudahan keluar untuk masuk pasar, sedangkan volatilitas adalah seberapa besar pasar itu bergerak. Bagaimanakah idealnya untuk trader dengan tipikal gimana? Nah, untuk likuiditas ya trader dengan style konservatif atau scalper. Sedangkan volatilitas adalah termasuk trader trading yang dengan agresif serta trader yang trading berdasarkan news berita yang dikeluarkan. Cara risiko utama likuiditas pergerakan lambat, sedangkan volatilitasnya adalah harga melonjak tiba-tiba, dan waktu trading, waktu terbaik adalah bisa terjadi overlap di pasar New York atau Eropa atau New York ya, London atau Amerika untuk likuiditas, sedangkan volatilitas adalah saat berita besar dirilis. Nah, gitu ya rekan trader ya. Dan selanjutnya kita lihat
Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang besar bahwa dalam praktek trading forex, likuiditas dan volatilitas itu harus dipahami secara bersamaan. Trader yang cerdas, trader yang memahami tentang trading, dia biasanya akan mengejar likuiditas tinggi untuk efisiensi transaksi. Dan trader tersebut juga selalu memanfaatkan volatilitas yang tinggi untuk peluang profit. Akan tetapi dengan volatilitas yang tinggi, dengan asumsi peluang profitnya sangat tinggi, ya kita harus juga memahami tentang manajemen risiko yang sangat luar biasa rekan trader. Hingga dari pemahaman ini kita bisa membantu seorang trader, memberikan masukan terhadap seorang trader bahwa menentukan waktu terbaik untuk bisa masuk di pasar. Berikutnya juga pemahaman ini bisa memberikan masukan terhadap trader untuk memilih strategi sesuai dengan kondisi pasar yang sedang terjadi saat ini. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa tindakan ini bisa memanfaatkan jebakan harga ekstrim. Kita bisa menghindari jebakan harga ekstrim pada saat pasar tidak stabil. Nah, rekan trader, ini adalah sekilas tentang likuiditas dan volatilitas. Saya berharap semoga sekilas ilmu ini bisa bermanfaat oleh rekan trader sehingga rekan trader memahami apa itu konsep likuiditas dan apa itu konsep volatilitas. Semoga rekan trader edukasi kali ini bermanfaat untuk rekan trader dan kami berharap kami bisa memberikan sesuatu yang berguna untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edisi-edisi berikutnya. Salam profit Indonesia.